Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rin Oktavian Putri dengan BC 1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif, di mana tugas ini dibuat untuk memberi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama ada pengertian analisis deskriptif, yang kedua ada kiat terbaik bagi peneliti tentang analisis deskriptif, yang ketiga ada langkah dalam analisis deskriptif, yang keempat atau yang terakhir ada hal yang harus dilakukan dalam analisis deskriptif. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis deskriptif. Jadi, apa sih itu analisis deskriptif? Jadi analisis deskriptif itu adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Nah, ini adalah teknik mengidentifikasi pola dan tautan dengan memanfaatkan data terkini dan historis. Karena mengidentifikasi pola dan asosiasi tanpa melangkah lebih jauh, ini sering disebut sebagai analisis data paling dasar. Nah, ke pembahasan yang kedua yaitu alat kerja analisis deskriptif atau kiat-kiat tadi. Nah, jadi di sini ada 3 pengukuran atau 3 alat ukurnya, yaitu yang pertama pengukuran frekuensi, di mana kita itu harus memahami seberapa sering peristiwa atau reaksi tertentu itu mungkin terjadi dan sangat penting untuk dianalisis deskriptif. Tujuan utama dari pengukuran frekuensi ini adalah untuk memberikan sesuatu seperti hitungan atau persentase. Kemudian ada ukuran tendensi sentral, yaitu kita menemukan respon sentral atau rata-rata yang sangat penting dalam analisis deskriptif. Nah, 3 standar rata-rata itu adalah median, modus, rata-rata. Nah, digunakan untuk menghitung tendensi sentralnya. Kemudian ada ukuran dispersi, yaitu memahami cara data didistribusikan di seluruh rentang sangat penting. Nah, distribusi ini itu dapat diukur dengan menggunakan matriks dispersi seperti rentang atau standar deviasi. Kemudian yang terakhir ada ukuran populasi, yaitu menemukan lokasi nilai atau tanggapan mengenai hal-hal lain adalah aspek lain dari analisis deskriptif. Di bidang pengetahuan ini, metrik seperti kuartil dan persentil itu bermanfaat. Nah, ke pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam analisis deskriptif. Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama kita melakukan perumusan masalah. Apa sih masalah yang akan dibahas gitu kan? Kemudian kita melakukan pengolahan data. Jadi dari masalah yang sudah kita rumuskan sebelumnya, terus ada data-data itu kita olah. Kemudian kita menentukan jenis informasi atau data. Ini termasuk informasi apa, ini termasuk data apa. Jadi di sini kita mengklasifikasikannya. Kemudian menentukan prosedur pengumpulan data. Jadi kita itu mau mengumpulkan datanya itu dengan teknik apa? Apakah dengan teknik wawancara, survei, observasi, atau yang lainnya. Kemudian melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Nah, jadi dari data-data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, itu kita akan melakukan pengambilan keputusan. Apa sih keputusan yang bakalan terjadi selanjutnya gitu. Kemudian ke pembahasan yang terakhir yaitu ada hal yang harus dilakukan dalam analisis deskriptif. Nah, jadi itu mereka harus menentukan tujuan analisis, tujuan arah yang akan mereka ambil, hal-hal yang harus mereka abaikan, dan format di mana data tersebut harus disediakan. Kemudian harus mengumpulkan data setelah mengidentifikasi tujuan, di mana ini adalah fase kritis karena mengumpulkan data yang salah itu dapat membawa mereka jauh dari tujuan awal. Kemudian membersihkan data adalah tahap selanjutnya. Saat bekerja dengan kumpulan data besar, pembersihan data mungkin terjadi tantangan. Nah, kebisingan kumpulan data yang berfungsi atau informasi yang tidak relevan itu mungkin akan mengacaukan temuan yang kita temukan. Nah, jadi di sini peneliti itu harus membersihkan data-data mengikuti spesifikasi untuk hasil yang dapat diandalkan. Nah, kemudian pendekatan analitis yang berbeda itu digunakan setelah data dibersihkan. Nah, dalam bentuk ringkasan deskriptif yang mendalam, analisis deskriptif menyoroti karakteristik mendasar dari data tersebut. Kemudian setelah nih kumpulan data dianalisis,
Peneliti dapat menginterpretasikan temuan sesuai dengan tujuannya. Analisis berhasil jika kesimpulannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jika tidak, maka mereka harus mencari kelemahan dalam strategi mereka dan mengulangi proses ini kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan saat kita mempresentasikan analisis kita kepada pemangku kepentingan dan tim non-teknis, mungkin akan sulit untuk mengkomunikasikan temuan tersebut. Kemudian visualisasi data itu membantu menyelesaikan tugas secara efisien. Untuk memberikan hasil, maka si peneliti itu dapat menggunakan berbagai pendekatan visualisasi data, seperti diagram, baik itu diagram lingkaran, grafik, ataupun yang lain sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.